Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-temanku yang ada di rumah, gimana kabar kalian di rumah? Semoga hari ini kalian beserta keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar cara membaca puisi. Teman-teman, dalam membaca puisi ada 3 hal yang perlu kalian semuanya perhatikan. Nah, apa aja ya 3 hal tersebut? Yuk kita sama-sama perhatikan. Dalam membaca puisi, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan kata dalam membaca puisi. Nah, teman-teman, ketika membaca puisi harus jelas ya kata-katanya ya. Jangan sampai pengucapan katanya tidak jelas ya. Jangan sampai penonton menangkap makna berbeda dari puisi itu. Contohnya, ketika pengucapan kita kurang jelas. Contohnya, kita membaca anak, tapi terdengar seperti suara enak. Maknanya jadi berubah kan? Makanya yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah artikulasi, yaitu kejelasan dalam pengungkapan kata. Kemudian yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan penempatan nada dalam puisi. Nah, teman-teman semua, dalam membaca puisi hendaknya kita menggunakan dengan suara yang lantang, yang keras, tapi tetap harus memperhatikan intonasinya. Contohnya, ketika kita membacakan puisi gembira, maka penekanan intonasinya harus dengan semangat. Nah, sebaliknya ketika kita membaca puisi yang sedih, maka penekanannya harus berkurang ya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Nah, ekspresi itu adalah raut wajah ketika kita membaca puisi. Nah, teman-teman, yang kalian perlu perhatikan ketika membaca puisi adalah pandangan kalian harus lurus ke depan ya. Tidak boleh malu-malu ya, kalian harus melihat ke penonton. Melihat ke depannya teman-teman. Contohnya, ketika kalian membaca puisi sedih, maka raut wajah kalian harus menampakkan kesedihan. Begitu juga ketika kita membaca puisi gembira, maka raut wajah kita harus menampakkan wajah kegembiraan. Agar orang yang mendengar puisi kita dapat merasakan makna puisi yang kita bacakan. Nah, sekarang tugas kalian membuat puisi, kemudian kalian bacakan dengan ketentuan seperti yang di atas tadi, dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Kalian kirimkan dalam bentuk video ke Pak Wali. Pak Wali tunggu ya teman-teman. Mohon bantuan ayah bunda untuk Ananda mengirimkan tugas puisi sebagaimana ketentuan yang Pak Wali bacakan di video depan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.